Demi menyelamatkan diri, warga Israel sampai lakukan ini. Kondisi di Israel semakin memburuk setelah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Iran. Serangan rudal yang menghantam berbagai wilayah di Israel, termasuk Tel Aviv, telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Bangunan-bangunan hancur, infrastruktur lumpuh, dan ribuan warga Israel tewas atau terluka akibat ledakan dan kebakaran yang terjadi di seluruh kota. Di tengah kepanikan dan kekacauan, warga Israel mencoba menyelamatkan diri dengan cara-cara yang tidak terduga. Salah satunya dengan melarikan diri ke sungai-sungai dan pantai. Serangan yang dilancarkan Iran merupakan salah satu aksi militer terbesar yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Sebagai balasan atas berbagai serangan Israel terhadap kepentingan Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke arah pusat-pusat strategis Israel. Dalam hitungan menit, serangan ini mengubah kawasan perkotaan Israel menjadi medan perang yang penuh dengan kobaran api dan kehancuran. Warga Israel yang terkejut oleh serangan mendadak ini tidak memiliki banyak waktu untuk bereaksi. Sirene peringatan berbunyi di seluruh penjuru kota, namun tidak semua orang berhasil mencapai bunker atau tempat perlindungan yang tersedia. Banyak yang terjebak di tengah jalan, di dalam gedung, atau bahkan di rumah mereka ketika rudal-rudal menghantam kota dengan kekuatan destruktif yang dahsyat. Akibat dari serangan ini, banyak daerah di Israel yang segera dilalap api. Ledakan rudal memicu kebakaran besar yang menyebar dengan cepat, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Jalanan dipenuhi puing-puing bangunan, kendaraan yang terbakar, dan reruntuhan, sementara asap hitam tebal mengepul dari berbagai sudut kota. Suara ledakan terus terdengar, memicu kepanikan massal di antara penduduk. Di tengah situasi yang kacau ini, ribuan warga Israel merasa tidak memiliki pilihan, selain melarikan diri ke sungai-sungai dan pantai terdekat. Sungai dan pantai, yang sebelumnya menjadi tempat rekreasi, kini menjadi tempat perlindungan darurat bagi warga yang berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api dan ledakan rudal. Mereka berharap air dapat melindungi mereka dari panas yang menyengat akibat kebakaran, sekaligus menjauhkan mereka dari ledakan yang terus-menerus mengguncang kota. Beberapa keluarga terlihat berlarian menuju sungai, dengan hanya membawa apa yang mereka bisa bawa di tangan. Pakaian, selimut, dan tas kecil berisi barang-barang penting menjadi bekal mereka dalam upaya bertahan hidup. Mereka yang mencapai sungai segera menceburkan diri ke dalam air, berusaha sedekat mungkin dengan permukaan air untuk menghindari asap dan api. Di sepanjang sungai, ribuan orang tampak berdesakan, berusaha mencari tempat yang aman di tengah kepungan bahaya. Di pantai, pemandangan yang serupa terjadi. Warga yang melarikan diri ke pantai memasuki air laut untuk menghindari terjangan rudal dan kebakaran yang menghancurkan kota. Air laut menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki bunker atau tempat berlindung lain. Meskipun kondisi di pantai penuh dengan ketidakpastian, warga merasa bahwa berada di dalam air akan memberi mereka sedikit keamanan dari kehancuran yang sedang terjadi di daratan. Bagi warga Israel yang memilih menyelamatkan diri ke sungai dan pantai, situasi tidak sepenuhnya aman. Mereka menghadapi banyak tantangan di tengah pelarian mereka. Selain ledakan dan kebakaran, mereka juga harus menghadapi suhu dingin dari air sungai dan laut, serta kekurangan makanan dan air minum. Dalam keadaan darurat ini, banyak dari mereka yang hanya bisa bergantung pada insting bertahan hidup mereka sendiri. Di beberapa lokasi, pasukan penyelamat dan militer Israel mencoba membantu evakuasi warga yang terjebak di area-area berbahaya. Namun, dengan skala kehancuran yang begitu besar, tidak semua orang dapat segera dievakuasi. Banyak jalanan yang hancur sehingga sulit bagi kendaraan penyelamat untuk mencapai lokasi-lokasi yang paling terdampak. Ini membuat upaya evakuasi menjadi lambat, sementara warga yang berada di sungai dan pantai harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menderita hipotermia karena terlalu lama berada di dalam air. Anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang lemah kondisinya mengalami kesulitan bertahan di suhu dingin, sementara api dan asap terus mendekat dari kejauhan. Beberapa di antara mereka juga mengalami luka-luka akibat ledakan dan puing-puing yang berterbangan saat serangan terjadi. Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang serius di Israel. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal mereka akibat serangan, sementara yang lainnya kehilangan anggota keluarga dalam serangan rudal yang brutal ini.
Fasilitas kesehatan kewalahan dengan jumlah korban luka-luka yang terus bertambah, sementara suplai medis semakin menipis. Rumah sakit di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa penuh sesak dengan korban yang terluka akibat ledakan, kebakaran, dan inhalasi asap. Banyak yang membutuhkan perawatan segera, tetapi sumber daya yang ada terbatas, membuat tenaga medis bekerja tanpa henti. Pasokan listrik di banyak daerah juga terputus, memperburuk situasi karena rumah sakit harus beroperasi dengan generator cadangan, yang tidak selalu cukup untuk menangani kebutuhan yang begitu besar. Di sisi lain, pasukan militer Israel yang biasanya berada di garis depan kini, juga harus memfokuskan upaya mereka untuk melindungi warga sipil. Mereka bekerja keras untuk mengevakuasi orang-orang dari daerah yang paling terdampak dan memastikan bahwa jalur-jalur evakuasi tetap terbuka. Namun, tantangan yang mereka hadapi sangat besar, terutama karena ancaman serangan lanjutan dari Iran masih ada. Setelah serangan rudal yang menghancurkan ini, Israel kini menghadapi tugas besar untuk memulihkan diri. Kerusakan infrastruktur yang begitu parah membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki, sementara ribuan warga yang kehilangan rumah mereka perlu tempat penampungan dan bantuan darurat. Meskipun situasinya sangat sulit, ada harapan bahwa masyarakat internasional akan berperan dalam membantu Israel bangkit dari kehancuran ini. Berbagai organisasi kemanusiaan sudah mulai mengirimkan bantuan, baik berupa makanan, obat-obatan, maupun perlengkapan darurat lainnya. Di samping itu, upaya rekonstruksi juga mulai direncanakan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan Iran telah menciptakan situasi darurat di Israel, di mana ribuan warga terpaksa melarikan diri ke sungai dan pantai untuk menyelamatkan diri dari kobaran api dan ledakan dahsyat. Kondisi ini memperlihatkan betapa gentingnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan bagaimana warga sipil menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung usai.